Kalau saya disamakan dengan apa tadi itu? Kapten Komander Yamamoto Genri Yusai. Wah, syukur itu Bleach. pahlawan. Nanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo, kirimin pertanyaan kamu ya. Pertanyaan dari Kak Arum Laila, Bang. Kak Arum ya, berarti perempuan ya. Iya. Arum namanya, maksudnya laki-laki nggak mungkin Arum toh. Arim. Ayo ya, Mas Karim. Ayo silakan. Aku mau tanya dong, pengalaman Pak Aris yang paling nggak bisa dilupain saat Pak Aris kunjungan apa? Yang paling, ini serius ya, ini serius. Ini serius ya, Bang? Serius. Memang menangani perkara anak harus serius ya. Ada sebuah peristiwa yang ingin saya ceritakan dan saya tuliskan di buku ini. Pada saat itu saya bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ketika itu Ibu Profesor Dr. Yohana Yambise. Suatu ketika saya mendapatkan telepon dari sahabat saya Kontras yang pada saat itu sedang berkunjung ke lapas Tanjung Kustamedan, menemukan kecurigaan ada anak-anak yang terpidana di sana yang disinyalir dihukum mati. Saya mendapatkan telepon itu, saya kaget ya. Lalu saya berusaha untuk mencari tahu peristiwanya. Akhirnya kita tahu peristiwanya memang terjadi pada saat seorang anak warga Nias itu dituduh melakukan tindak pidana kepada seorang atau beberapa orang yang sedang mencari tokek. Pada masa itu tokek dijual mahal. Sekarang, Bang? Saya nggak tahu karena Karena saya bukan juragan tokek. Harganya sekilo kali aja, Bang, misalnya sekilo atau itu apa? tokek itu apa? Binatang yang tokek itu loh, kakek gitu. Itu ternyata dicari karena dianggap bisa membawa rezeki dan obat. Itu Itulah kalau peristiwa. dijual kiloan atau satuan sih, Bang? Satuan, hidup. Oh, Hidup dipelihara karena kalau dipelihara. nggak hidup gimana, Bang? Harus hidup dia bukan untuk selain untuk dimakan tetapi untuk dipelihara juga karena itu dianggap sebagai sumber rezeki dan sebagainya. Pendek cerita bahwa si warga Nias ini pada saat itu dia sedang berusia 16 tahun. Dituduhlah melakukan tindakan pidana dan lalu kemudian dia diadili begitu. Tapi sebelum diadili di kepolisian, karena pihak kepolisian tidak bisa memastikan usia anak ini berapa. Karena dianggap seperti orang dewasa dan sebagainya, begitu si anak ini. Tapi identitasnya nggak jelas juga ya, Bang? Nah, kemudian dicari identitasnya tidak ada. Akte lahirnya tidak ada, identitas lain tidak ada yang untuk memastikan bahwa betul dia 16 tahun ketika ditanya oleh polisi, ketika dia BAP, ya, ketika penuntutan juga selalu mengatakan bahwa ketika ditanya bahwa usiamu berapa, dia katakan selalu 16, tetapi para penyidik dan para penuntut mengatakan curiga bahwa anak ini sudah 19 tahun dan sebagainya. Tapi ada sedikit pengalaman bahwa ada unsur pemaksaan di situ pada proses pemeriksaan dan sebagainya menurut keterangan si korban ini, ya kan, si terpidana ini. Lalu kemudian karena sakitnya, ya, karena dipaksa terus untuk menyatakan usia 19 tahun, karena sakitnya akhirnya dia mengiyakan maksud saya usianya 16 tahun. Akhirnya proses pemeriksaan dari polisi, penuntutan dan itu sampai ke pengadilan. Sampai di pengadilan, si lawyernya juga sekalipun itu pro bono gitu, tapi membenarkan bahwa anak itu 19 tahun gitu kan. Akhirnya putusan pengadilan menyatakan bahwa anak ini dihukum mati. Wow. Nah, karena apa? Apa yang Abang lakukan? Nah, ketika itu bercerita, mendapatkan cerita itu dihukum mati dan sebagainya, lalu kemudian kita mencoba memastikan betul nggak pada proses pemeriksaan itu anak itu masih umur 16 tahun atau 19. Cari tahulah kita, pergi ke gerejanya. Biasanya kalau orang Kristen di sana di BNKP gitu ya, itu selalu kalau umur 2-3 tahun itu dibawa ke gereja
untuk didaftarkan, dan itu pasti ada dokumen di situ tertinggal di gereja Lengkap itu. ya Bang kalau di gereja ya, Bang? Tinggal di situ, sehingga tahu lahirnya tanggal berapa, bulan berapa dan sebagainya. Lalu di situ tidak terlihat. Lalu kemudian kita cari lagi ya ke tempat-tempat yang lain untuk dokumen-dokumen, termasuk akte lahir. Apalagi akte lahir tidak ada. Akhirnya kita cari rapot. Nah, di rapot juga anak ini tidak sempat tamat di SD. Rapotnya tidak ada yang ditemukan. Tetapi beruntung pada saat itu ada foto seorang perempuan, anak-anak perempuan dulu sekelasnya. Itulah yang bersaksi. Akhirnya dicari tahu bahwa ternyata ada dokumen di sekolah itu yang pernah mendaftar sekolah bersama dengan anak yang perempuan tadi itu. Itulah yang memastikan bahwa itu anak masih pada 16 tahun. Atas dasar itulah saya langsung berhubungan dengan Ibu Menteri Yohana, ya. Lalu kemudian saya ajak beliau untuk mengunjungi anak Nias yang akan dihukum mati, karena 2-3 hari sebelumnya itu dia diboyong dari Medan bersama dengan gembong-gembong bandar narkoba yang pada saat itu baik itu warga negara asing dan waktu itu ada Budiman, ya, itu adalah gembong yang akan dihukum mati. Dia dibawa ke Nusa Kambangan bersamaan. Nah, karena kita mendengar itu, kita terbang dengan Ibu Menteri Profesor Yembise ke Nusa Kambangan untuk bertemu dengan anak itu, untuk memastikan anak itu ada di situ atau tidak. Karena kita sudah mendapatkan bahwa pada saat itu anak pada BAP dan pada putusan pengadilan itu anak 16 tahun. Dan karena oleh undang-undang baik itu berlaku secara internasional dan nasional, bahwa anak di bawah 18 tahun itu tidak boleh mendapatkan hukuman mati. Dia hanya mendapatkan hukuman 10 tahun, tidak boleh lebih. Itu pun kalau dia masih anak-anak, hanya dijalani pemidanaan ini setengah. Atas dasar itulah kami terbang ke Nusa Kambangan, kita ketemu dan kita bicara, dan rupanya pada besok harinya ketika kami datang, pada besok harinya atau sebelum kami datang, satu teman satu ruangan itu sudah dieksekusi. Eksekusi mati, Bang. Dieksekusi gembong narkoba. Tinggallah dia pada saat dia mau dieksekusi besoknya, saya dan Ibu datang ke penjara itu, kita bertanya. Ya, karena kita sudah merasa memastikan bahwa dia akan dihukum mati juga. Akhirnya kita bercerita, ternyata dia sendiri tidak tahu istilah eksekusi. Karena kita bertanya misalnya, kamu satu kamar berapa Bang? 2, katanya tadi malam sudah dieksekusi. Dan dia tidak tahu bahwa dia besoknya juga akan dieksekusi. Eksekusi sendiri tidak tahu. Hukuman mati pun dia tidak tahu bagaimana hukuman mati itu, ditembak langsung atau tidak tahu. Pada saat divonis di Pengadilan Gunung Sitolit pun dia tidak tahu. Itulah yang menjadi pengalaman sungguh-sungguh luar biasa bagi kami, bagi saya. Itu bisa akhirnya menyelamatkan seorang anak Nias yang sudah dinyatakan vonis hukuman mati. Akhirnya itu dikembalikan lagi dan ditunda hukuman matinya dan dinyatakan hanya dihukum sesuai dengan ketentuan usia anak itu, dan saat ini sedang, mungkin saya tidak tahu lagi, tidak monitor apakah masih berada di lapas Tanjung Kusa atau tidak. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Artinya apa? Seorang Aris Merdeka Sirait dengan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Profesor Yembise, itu pengalaman yang luar biasa, membebaskan anak dari hukuman mati. Mantap, itu pengalaman yang luar biasa yang saya tidak akan lupa, ya, tidak akan lupa. Karena apa? Itu adalah amanat dari undang-undang maupun konvensi internasional. Itulah pertanyaan, kalau apa yang paling apa namanya? Nggak bisa dilupain. Nggak bisa dilupain. Sampai hari ini tidak terlupakan. Saya tulis di buku ini dan saya detail, ya, dalam awal April akan ada terbit yang kedua dan akan lebih detail lagi menceritakan itu, karena itu pengalaman yang luar biasa dan tidak ada pengalaman orang lain. Terima kasih untuk Kontras, terima kasih untuk Pak Lauli, ya, Menteri Hukum dan HAM, yang sempat juga berkunjung dan mengabulkan permintaan kita agar anak itu terbebas dari hukuman mati. Oke, untuk sahabat anak Indonesia jangan lupa dibeli bukunya Bang Aris, ada di toko Gramedia terdekat, ya Bang? Betul. Atau di kantor Komnas di berbagai toko Gramedia di seluruh Indonesia. Atau ke kantor Komnas. Iya, tentu. Oke Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang, baik, dari ya, Kak baik. Jama _ Selamat sore Komnas Anak, saya ingin bertanya terlebih dahulu, jika orang tua memberi anaknya rokok elektrik itu termasuk kekerasan anak?
saya memiliki satu video di mana terlihat orang tua tersebut dengan sengaja memberi anak kecil rokok elektrik hingga terhirup asapnya. Saya ingin bertanya terlebih dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, saya kira itu tindakan yang tidak terpuji, ya. Karena dunia anak selain bermain, mendapatkan perlindungan dan pendidikan, tetapi dia juga berhak menghirup udara yang segar supaya mempunyai kepastian kesehatan yang memadai. Jadi kalau ada orang tua membiarkan, bahkan mungkin dianggap lucu-lucuan, itulah pelanggaran terhadap anak karena meracuni anak dengan zat adiktif. Apapun alasan itu zat adiktif. Karena zat adiktif itu dapat merusak tubuh. Jadi kalau ada orang tua, tetangga, atau siapapun di sekitar anak memberikan contoh seperti itu dan dianggap itu adalah kayak lelucon gitu ya, seperti memberikan dan memaparkan asap rokok misalnya, itu merupakan kejahatan, bukan saja kekerasan, kejahatan, karena itu zat adiktif yang dapat merusak tubuh anak itu. Oleh karena itu saya kira kita harus jauhi anak-anak dari zat adiktif, apalagi narkoba. Ini saya kira pintu masuk, pintu gerbang untuk kita perkenalkan lagi selain rokok apa tadi, elektrik tadi. Ya. Kita akan perkenalkan dengan zat-zat adiktif lain seperti miras misalnya. Beberapa kali kasus itu ada anak-anak dianggap lucon, ya, dikasih miras bentuk minuman keras dan sebagainya. Ketika anak itu oyong dan tidak ditertawai dan sebagainya, dianggap itu lucu, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kurang kesadaran orang Ya, dewasanya. karena itu akan menjadi pintu gerbang untuk selain miras tadi itu ya, tapi juga narkoba. Jadi jangan salahkan anak itu karena kita memperkenalkan itu. Jadi sekali lagi jangan kita menasehati anak gitu nih ya. Nah, jangan merokok ya nak, itu merusak tubuh, baik itu elektrod atau apa gitu. Tapi bapaknya sambil ngerokok. Kan gitu. Jangan ngerokok ya nak. Tapi pada saat tertentu, nak belikan rokok ke warung sebelah. Bapak nggak punya korek atau api, nanti minta tolong kepada warung, minta dihidupkan. Datang anak ini sambil mau ngantar ke rumah supaya dia tidak mati apinya, takut mati dimarahin, dia rokokin terus sampai rumah habis. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi artinya anak harus dijauhi dari segala bentuk zat adiktif. Artinya memang orang tua juga ketika akan merokok nggak di depan anak, begitu ya Bang? Oh ya, termasuk Keluar guru rumah. juga, ada guru kan, ada juga dokter loh. Sambil dirokoknya di situ, walaupun dia tidak ada, tapi sambil ngeriksa. Guru juga, ya, bahkan menyuruh peserta murid, nak, belikan rokok di warung sebelah, nggak boleh. Hari ini tidak ada waktu untuk itu, karena pemerintah sendiri lewat SK Kementerian Pendidikan, sekolah itu harus steril terhadap segala bentuk iklan, ya, dalam bentuk promosi, apalagi beasiswa dari industri rokok. Itu jelas. Karena apa? Karena prinsip dasarnya anak harus terbebas dari segala bentuk zat adiktif. Oke Bang, untuk Kak Zima kalau emang ada buktinya nanti bisa dilaporkan atau videonya bisa dikirimkan ke pengaduan.komnas. Oh ya, saya kira itu sangat luar biasa kalau ada, karena kami juga mengumpulkan dokumen-dokumen itu sebagai bahan advokasi kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada stakeholder yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, termasuk Kementerian Kesehatan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Baik. Dari Kak Haura F. Anak kalau sering memendam masalah, apakah perilaku sifatnya berubah? Iya, jadi anak itu kan harus menjadi anak yang periang, gitu, gembira dalam menjalankan aktivitasnya, menyenangkan. Hak bermainnya tidak hilang, ya kan? Hak mengembangkan bakat minatnya juga tidak hilang. Itu dunia anak. Selain dunia mendapatkan pendidikan dan mengimitasi. Jadi anak tidak boleh dibatasi untuk mengembangkan bakat minatnya. Itu prinsipnya. Karena dunia anak selain bermain, adalah dunia anak juga mengimitasi apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan.
Oleh karena itu, anak dalam lingkungan keluarga harus dididik dengan baik. Jika anak dididik dengan kekerasan, dapat dipastikan dia akan mencontoh kekerasan itu. Dan jika anak sebaliknya diajarkan dengan cinta kasih, dia akan mencintai abangnya, bapaknya, adiknya, tetangganya, gurunya, dan bahkan bangsa ini. Jadi kalau anak ditanamkan nilai-nilai radikalisme yang tidak bertalian terhadap dirinya, radikalisme yang mengundang anak celaka, menanamkan ujaran-ujaran kebencian, tidak solider terhadap sesamanya dan sebagainya, ini masa depan akan hancur di beberapa tempat dalam berbagai peristiwa. Itu kan seringkali anak diajak ya, ditanamkan nilai-nilai ujaran-ujaran kebencian, persekusi, tawuran dan sebagainya, anak akan mencontoh itu. Jangan deh, jangan. Komnas Perlindungan Anak tidak akan pernah berhenti untuk menolong anak-anak seperti ini. Enggak nih. Oke, Bang. Enggak ada tempat itu, nggak ada tempat. Anak harus betul-betul hidup menjadi anak bangsa yang punya masa depan yang lebih baik dari orang tuanya. Oke, Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Kak Mars Hamas 21. Kalau anak tersebut usianya 17 tahun kemudian menikah, Bang, tapi memang karena anaknya yang mau, meskipun anaknya 17 tahun, tetap bisa dilaporin nggak sih? Iya, jadi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Nah, jadi kalau ada anak yang ada seseorang baik laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun menikah dan mendapat restu dari orang tua, bahkan mendapatkan dispensasi dari pengadilan, itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak nih ya. Karena anak berusia 18 tahun, walaupun atas kehendaknya sendiri, dia masih dalam kategori usia anak. Undang-undang perkawinan yang sekarang yang sudah diubah, ya, batas usianya itu tidak dibenarkan lagi, baik laki-laki dan perempuan. Karena ketika dia menikah pada usia 17 tahun, menikah pula dengan anak yang 15 tahun atau 16 tahun, di 1 tahun di bawahnya misalnya, itu adalah dia akan melahirkan anak juga nih ya. Padahal tiga sosok ini masih anak yang butuh perlindungan. Jadi sekali lagi itu adalah tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dan dalam konteks medis pun itu tidak menguntungkan bagi perkembangan alat-alat reproduksi yang dimiliki masing-masing pasangan. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak berdasarkan Konvensi PBB tentang anak dan batasan usia dan judicial review atau yang diubah di Mahkamah Konstitusi, perubahan usia itu, maka Komnas Perlindungan Anak mengkampanyekan untuk tidak melakukan tindakan itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Ada 3 pertanyaan terakhir nih, Bang. Dari Kak Rizkilsa. Kalau lagi kunjungan, terus anak kecil ada yang minta Bapak cosplay jadi superhero, mau nggak, Pak? Oh ya, saya ini kan tidak bisa melihat anak-anak. Ketika saya melihat anak-anak dalam posisi apapun, pertolongan apapun, saya nggak pernah menolak. Jadi pertanyaannya isi terbuka. Nia, saya kira kau juga ikut bersama saya. Sekalipun banyak orang nggak berani bertemu dengan anak-anak korban longsor yang di Sumedang, yang disinyalir terserang COVID-19. Kau saksikan sendiri, ketika anak itu dekat dengan saya tidak pernah berpikir anak ini ada virusnya atau tidak. Saya langsung peluk dan sebagainya. Saya bukan mengatakan bahwa saya kena serangan COVID itu karena mereka, bukan. Tapi saya tidak akan pernah tidak menyapa anak-anak dimanapun. Apalagi kalau anak itu membutuhkan pertolongan. Itu komitmen saya. Dan tidak akan pernah melupakan
anak-anak itu. Karena apa nih ya? Doa anak itulah menyelamatkan Aris Merdeka Sirait dari segala tantangan. Itu yang saya katakan tadi, inspirasinya datang dari istri saya, doa itu datang dari seluruh anak Indonesia. Kalau tadi pertanyaan semula, apakah rambut bisa dikuncir, apakah jenggot bisa dicat? Nggak usah dicat pun sudah putih, sudah berwarna. Itu artinya menggambarkan nggak ada anak-anak yang menolak untuk bertemu dan saya peluk untuk ngobrol apa adanya dan memberikan semangat kegembiraan bagi anak-anak Indonesia. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari Kak Utami AP _ Bapak, kalau di karakter anime mirip Kapten Komander Yamamoto Genri Susai. Apaan Mas? Yalah, itulah itu. Bapak katanya mirip sama Kapten Komander Yamamoto Genri Yusai. Bapak tahu Pak? Alhamdulillah. Walaupun saya tidak Saya juga nggak tahu ini Pak. Nanti kita searching dulu Pak gambar. boleh, tetapi paling tidak saya dapat informasi itu, ya itu kan Ada-ada aja. semua netizen. orang boleh menilai kan. Baik. Kan boleh menilai saya itu ganteng, bisa Iya. menilai saya nggak ganteng, bisa menilai serem ya, serem itu Pak Aris ya, gitu ya. Iya. Ya, semua boleh, itu hak asasi orang. Jadi kalau saya disamakan dengan apa tadi itu? Kapten Komander Yamamoto Genri Yusai. Wah, syukur itu Bleach. pahlawan untuk perang terhadap predator-predator yang melanggar hak anak. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Kak Happy Me. Pak Aris, boleh nggak jenggotnya diwarnai semir hitam? Boleh-boleh aja ya. Saya nggak kebayang nih Pak. Nggak bisa. Kalau di sini Mungkin jadi tambah hitam? muda, kali ya, tambah muda ya. Tapi walaupun tidak dicat, itu sudah otomatis ada catnya putih. Gitu kan. Tapi mungkin netizen penasaran kalau warna hitam gimana gitu. Oh ya, nanti saya kira kan nggak mungkin menjadi hitam lagi nih, paling dicat saja. Ya kalau memang diinginkan saya mau cat jenggot dan rambut, why not? Bisa saja. Untuk menyenangkan semua orang, saya bersedia. Apakah kita akan saksikan minggu depan Pak di Ngobras selanjutnya? Nanti kita lihat dulu pertimbangan. Oke deh. Ya saya kira ya itu artinya kan bahwa itu artinya mencintai apa yang kita Diinginkan lakukan, anak-anak. sebagai anak-anak. Jadi itu bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen kita nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita akan tunggu, dan pada episode yang akan datang kita akan lebih detail lagi. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah nih ya, mohon dimaafkan. Oke Bang, terima kasih untuk episode Q&A minggu ini. Sampai ketemu di Q&A selanjutnya ya Baik, Bang. ya. Oke sahabat anak Indonesia, itu tadi Ngobras dalam episode Q&A. Nah, tunggu setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Bye-bye.